Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sekarang anak-anak sudah kelas 9. Ini adalah pertemuan kita yang pertama pada pertemuan pembelajaran matematika. Jadi pada hari ini kita akan membahas pelajaran apa saja yang akan kita pelajari pada semester ini. Oke, untuk anak-anak, untuk materi yang kelas 1 dan kelas 2 itu jangan dilupakan ya, karena matematika itu berkaitan materinya dari awal sampai akhir. Itu dari kelas 7 dan kelas 8 itu ada hubungannya dengan yang kita pelajari di kelas 9 ini. Oke, yang kita pelajari di kelas 9 ini yaitu ada statistika, ada peluang, dan ada bangun ruang. Nah, itu kan berkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya, dengan bagaimana cara mencarinya. Misalnya bangun ruang itu ada kubus, ada tabung, itu kita sudah mempelajari sebelumnya, yaitu misalnya tentang di lingkaran. Tapi ada hubungannya dengan yang kita pelajari di kelas 9 ini. Oke, jadi sekarang untuk materi kita yang pertama yaitu tentang statistika. Coba anak-anak ada yang pernah mendengar kata statistika? Nah, atau ada yang sudah tahu apa itu statistika? Belum ya? Ya, jadi statistika ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mencari data, cara mengolah data, cara menyimpulkan data, dan cara penyimpulan sebuah data. Oke, baik. Di dalam statistika ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu ada mean, ada median, dan ada modus. Ya, sebelumnya apakah anak-anak sudah pernah mendengar apa itu mean, apa itu median, dan apa itu modus? Oke. Baik, di sini kita mulai dari median. Jadi, yang dimaksud dengan median itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Nah, di sini ada median dari banyaknya data ganjil dan ada median dari banyaknya data genap. Nah, kita harus pahami terlebih dahulu bagaimana itu median dari banyaknya data ganjil dan bagaimana median dari banyaknya data genap. Data dari nilai ulangan harian matematika dari 9 orang siswa adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh data yang saya berikan untuk median yang berdata ganjil. Di sini ada 60, 80, 75, 60, 70, 80, 55, 90, dan 65. Nah, bagaimana langkah selanjutnya setelah kita mempunyai data? Nah, langkahnya yaitu kita lihat dan kita urutkan data yang sudah ada itu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, selanjutnya setelah data ini kita urutkan, baru kita hitung data dari ruas kiri dan data dari ruas kanan. Itu harus sama-sama nilainya. Misalnya dari data ruas kiri kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti di 55. Sedangkan data yang di sebelah kanan dari 75 ke 90, sama-sama 4 data yang kita garis bawahi. Lalu mana mediannya? Nah, mediannya yaitu adalah 70. Karena ini datanya ganjil, maka mediannya hanya 1 yang berada di tengah-tengah. Maka dari itu, median dari banyaknya data ganjil yaitu 70. Selanjutnya, untuk median yang berdata genap, kita contohkan data nilai ulangan harian matematika 10 orang siswa adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini ada data yaitu 10 data
caranya sama seperti tadi, kita urutkan dulu data dari yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, di sini datanya yang terkecil yaitu 50 dan data yang terbesar adalah 90. Nah, setelah itu sama caranya seperti cara mencari median banyaknya data ganjil, yaitu kita hitung banyaknya ruas kiri dan banyaknya ruas kanan itu sama. Nah, kita lihat di sini ruas kiri dari 50 sampai 70, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data. Dan untuk yang ruas kanan ada 5 data juga. Lalu di mana letak medianya? Karena di sini datanya habis di garis bawahi. Maka karena ini adalah data genap, kita ambil mediannya itu yang berada di tengah-tengah itu antara 70 dan 80. Bagaimana cara mencarinya? Nah, mudah, yaitu dengan cara kita bagi. Pertama kita jumlahkan dulu data dari 70 ditambah 80 karena mereka yang berada di tengah-tengah. Yaitu setelah kita jumlahkan maka kita bagi 2. 70 ditambah 80 adalah 150. Dibagi 2 yaitu hasilnya 75. Oke, jadi kesimpulannya median merupakan nilai tengah pada suatu data yang sudah terurut. Selanjutnya yang kedua yaitu tadi ada modus. Nah, siapa nih yang suka modus? Jadi modus ini adalah data yang paling banyak muncul atau frekuensi yang terbanyak. Nah, di sini ada data yang saya contohkan, yaitu ada 55, 70, 80, 80, 60, 90 dan 80. Maka modus dari data tersebut adalah 80. Dari mana hasilnya? Kalau modus yang dari mana hasilnya modus itu 80? Nah, kita hitung mana data terbanyak yang paling sering muncul. Kita lihat, kita mulai dari 55. Berapa data 55 yang ada pada data tersebut? Nah, kita lihat 55 hanya 1. Yang selanjutnya ada 60. Berapa data 60 pada data tersebut? 60 juga hanya 1. Selanjutnya 70 juga hanya 1 data yang terdapat pada data tersebut. Selanjutnya ada 80. Nah, 80 ini ada 3 data, yang di samping 70, di samping 60, dan yang terakhir itu 80. Berarti ada 3 data, sedangkan yang 90 juga hanya 1. Maka nilai yang paling banyak muncul adalah 80 karena mempunyai 3 data yang sama, yaitu 80. Nah, ini contoh yang kedua. Itu ada 60, 70, 85, 90, 60, 50, 65 dan 70. Maka modusnya yaitu nilai yang paling sering muncul kita lihat, yaitu adalah 60 dan 70. Loh, kok bisa 2? Ya, karena kita lihat di sini data 60 itu ada 2, sedangkan yang 70 ada 2 juga. Untuk yang 85 ada berapa? 1. Untuk yang 90 juga 1, dan yang 65 juga hanya 1. Maka modusnya yaitu 60 dan 70 karena 60 ada 2 dan 70 juga ada 2. Ini adalah contoh yang ketiga, yaitu 50, 60, 70, 80, 50, 60, 70 dan 80. Nah, kita lihat lagi mana data yang paling banyak muncul atau frekuensi terbanyak. Nah, untuk kasus seperti ini
tidak mempunyai modus karena semua jumlahnya sama frekuensinya. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada mean atau yang bisa kita sebut dengan rata-rata. Baik, di sini ada contoh yaitu Ali mendapatkan 10 buah kelereng, sedangkan Rio mendapatkan 4 kelereng. Ibu mengarahkan supaya jumlah kelereng yang diterima mereka berdua adalah rata atau sama. Bagaimana langkah yang mereka lakukan agar mendapatkan masing-masing jumlah yang sama? Nah, caranya yaitu bisa kita jumlahkan kelereng milik Ali dan kelereng milik Rio. Setelah kita jumlahkan, baru kita bagi dua agar hasilnya sama rata. Nah, secara matematisnya bisa kita hitung seperti ini. Rata-rata yaitu kelereng milik Ali tadi 10 dan kelereng milik Rio tadi adalah 4. Jumlahnya adalah 14 dibagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Mohon maaf ini untuk slide-nya salah buat. Jadi 10 ditambah 4 sama dengan 14 dan dibagi 2 sama dengan 7. Jadi rata-rata yang dapat kita simpulkan dari kelereng milik Ali dan kelereng milik Rio adalah 7 buah. Baik, terima kasih. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini mengenai statistika. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas materi mengenai peluang. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.